Alia Ada teh, insya Allah semuanya ada. temanya merah atau ada Jawa, ada Padang. Saya itu bukan desainer Aal dan Torik, bukan bukan desainer keseluruhan, hanya sebagian daripada vendor. Pernikahan Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said semakin dekat. Pun begitu, ada saja berita yang membandingkan antara Aliyah dan Fuji sebagai mantan Thorik Halilintar. Hal ini karena seolah-olah Fuji selalu tidak ingin terlihat ketinggalan oleh Aliyah. Misalnya saja, beberapa hari yang lalu, Aliyah dan Thorik Halilintar terlihat bermesraan di sebuah tempat biliar. Tak lama video itu tersebar, Fuji juga mengunggah sebuah video story dirinya yang sedang berada di opening biliar temannya. Sungguh kebetulan bukan? Saat ditanya tentang pernikahan, Thorik Halilintar dan Aliyah menjawab kalau pernikahannya akan menggunakan beberapa tema adat, yaitu Sunda, Jawa, dan Minang. Sementara persiapan Thorik Halilintar dan Aliyah sudah 60%. Iya, Alia ada teh, insya Allah semuanya ada. temanya merah atau Ada Jawa, ada Padang. Berdua Allah, 60 ya. 60 ada. 60 kurang apa berarti? Untuk masalah baju pernikahan, Thorik dan Aliyah Mas Said menggunakan jasa seorang desainer kondang bernama Rakesh dari SAS Design. Dalam wawancara bersama beberapa awak media, Rakesh memberikan kisi-kisi baju seperti apa yang akan dipakai oleh Thorik Halilintar dan Aliyah. Kata Rakesh, Thorik akan memakai jas formal. Rakesh juga menambahkan bahwa dirinya sudah berteman dengan lama dengan Thorik dan menjadi partner dalam fashion Thorik Halilintar. Saat disinggung tentang tema tradisional, Rakesh menjelaskan kalau kemungkinan akan ada tema tradisional dan internasional. Jadi saya itu bukan desainer Aal dan Torik, bukan bukan desainer keseluruhan, hanya sebagian daripada vendor. Karena kita kan buatnya pakaian jas, ada juga vendor tradisionalnya, ada vendor dekornya, ada vendor lain-lain. Dalam hal kreatif untuk grup vendor yang akan bekerja sama untuk acara Aal dan Torik, kita semua bekerja sama untuk hari besarnya ya teman kita lah. Tanggalnya mungkin saya spill dikit ya, saya bisa kasih tahu 2024 sih. Sangat banyak kebetulan kita yang dipercaya untuk semua kebutuhan jas formal yang dipakai oleh Thorik dan keluarga, groomsmen. Jadi kita ini bukan vendor Thorik pada saat nikah, kita vendor Thorik dari saat kenal sudah lama sekali, dari jauh sebelum Atta menikah, dan ya kita pertemanan udah lama sekali, dan saya sangat bahagia untuk membuat dipercayakan untuk membuat pakaiannya Bro Thorik, karena lebih daripada vendor saya juga teman baiknya. Saya ingin membuat semaksimal mungkin karya saya di luar dengan uang dan lain-lain. Dalam acara ini ada 2 stylist yang dilibatkan, ada Erik Alamin dan Wanda Hara. Jadi kita sebagai vendor, kita sangat menghormati stylist-stylist yang dilibatkan, jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga kita dapat arahan dari Dani, dari WO Dani namanya, Dani Iskandar. Dani itu sangat mengkontrol kita supaya kita dalam garis yang benar. Dia sangat berperan sih. Untuk weddingnya karena ada banyak acara, dimulai dari ya pasti seperti ya kalian bisa lihat di acaranya Atta juga kan ada banyak acara, dari yang pertama ada acara-acara, rangkaian acara, konsepnya berbeda-beda. Itu yang kita semua bekerja sama sih, walaupun vendornya berbeda-beda, tapi kita kerja sama supaya looknya nggak sama, looknya beda. Itu penting banget sih menurut saya. Karena ada rangkaian acara banyak, pastinya ada 2 sisi, satu sisi yang tradisional, satu sisi yang internasional supaya mendapat semuanya. Tapi apa yang saya lihat agak unik dari Aal dan Thorik ya, mereka
itu sangat mengapresiasi dan mendalamin tradisi mereka masing-masing. Itu yang saya bilang, itu mereka tuh couple, kali ini couple yang aku handle yang sangat tidak lupa asal usul, dan mereka sangat keren. Untuk budayanya saya karena bukan saya yang handle, tapi yang saya tahu sebagai teman, dia bilang memang mereka mau membuat itu ada tradisionalnya, ada yang nasional. Kita juga desain Tori itu dari semua acara, dari ulang tahun sampai acara keluarganya Mas Tor, kayak keluarganya Kes, saya ada keluarga saya ini mau ini ada acara ini, saya support. Jadi semuanya itu dari awal sampai akhir itu full kita yang handle sih. Kita akan buat semaksimal mungkin sih mereka sih, 40%. Kenal, dia lagi asik-asik party. Jadi aku ngerasa kok orang ini hidupnya enak banget ya, tapi nggak ada etiket baik gitu loh, menyapa aku aja enggak. Sementara Torik Halilintar bahagia, namun mantan pacarnya Fuji malah sedang dalam keadaan sengsara. Pasalnya, Fuji sedang menjalani kasus dengan mantan manajernya. Di saat sebuah wawancara, Fuji menjelaskan dia akan tetap membawa kasus ini ke ranah hukum. Fuji juga mengaku tidak akan melakukan mediasi dan memberikan maaf kepada mantan manajernya itu. Kerugian Fuji disinyalir mencapai miliaran rupiah. Agendanya seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa hari ini klien kami menambahkan beberapa keterangan dan juga ada beberapa bukti-bukti, termasuk ada juga perjanjian antara pihak ketiga yang mana dari awal sudah pernah kita sampaikan beberapa perjanjian yang sebelumnya, tapi karena ada keperluan lagi untuk ditambahkan untuk memperkuat, jadi hari ini kita tambahkan lagi juga keterangan tambahan. Kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa per hari ini pun klien kami tidak mau mediasi. Dia tadi menyampaikan untuk kasusnya lanjut sampai ke proses hukum, sampai proses sidang. Ya sebatas keterangan aja, kontrak kerjasama dengan syarat kerjasamanya, terus juga kemudian beberapa pertanyaan sudah dibayarnya kapan, uangnya sudah diterima sama K3 atau belum, gitu sampai sebatas itu. Tapi intinya tadi lebih dipertegas lagi untuk disampaikan bahwa kami ingin lanjut kasusnya untuk diproses ke jalur hukum sampai selesai, sampai ke meja-meja. Karena kan sebelum aku lapor, aku udah nunggu itikat baiknya selama hampir 1 tahun, berbulan-bulan nggak ada itikat baik. Jadi pas aku lapor tidak ada itikat baik juga, sampai akhirnya sudah tahap ke penyidikan dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku maaf ya udah telat, itikat baiknya udah telat. Gak cukup sakit hati lah, sakit hati banget. Ditipu ini. Kalau kerugian kan udah pernah disampaikan, yang pasti sangat banyak. Tapi karena tadi sudah disampaikan juga di berita acara pemeriksaan tambahan, yang lainnya kami rasa tidak akan kami sampaikan. Tapi yang pasti ya cukup besar ya. Besar banget sih kalau dia bilang, besar banget. Sampai miliaran, ya kurang lebih lah. Sampai. Katanya sudah pernah dicicil untuk membayar? Belum sama sekali. Niat untuk mencicil? Ya sih, menurut aku juga nggak ada. Belum pernah menerima uang? Ya uang dari kerjaan yang pernah dikerjakan. Iya, pekerjaan yang pernah aku kerjakan yang ketahuan saat itu pun juga aku akhirnya menemukan banyak bukti-bukti baru, ternyata kontrak-kontrak baru yang bahkan aku nggak tahu ada kontrak itu juga. Jadi kayak banyak juga yang masuk ke aku tuh kosong gitu, nol rupiah. Enggak, maksudnya harusnya sih ke aku, peraturannya ke aku, cuman kenapa ini semua bisa terjadi karena masuk ke rekening dia dan ternyata memiliki rekening lain yang aku nggak tahu. Rekening atas nama pribadi dia atau orang? Pribadi dia lah. Ngakunya punya rekening berapa, tapi ternyata punya rekeningnya
banyak, punya rekening rahasia lainnya. Jadi cukup merasa dibohongi terus-menerus ya. Pas aku lihat rekening yang ini, terus tiba-tiba ternyata punya rekening lagi di bank lain lagi. Jadi aku agak waktu itu kena mental lah, agak shock ya, merasa ditipu, dibohongi, dihianati. Dan ternyata di situ pas aku lihat mutasinya kayak wow. Selama menjadi manajer aku berapa lama? Ya, selama paling benernya cuman sebulan 2 bulan. Kakak hitung-hitung aja waktu itu dia sama aku tuh manajernya berapa lama. Benernya cuma sebulan 2 bulan awal doang, sisanya udah nggak tahu lah hasil kerjanya gimana. Bagaimanakah kisah Fuji ke depannya? Apakah Thorik Halilintar akan lebih bahagia saat bersama Alia Mas Said? Menarik untuk diikuti.